warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wisma Indah dengan NIM 19022050 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis video saya dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu tentang administrasi ketatausahaan. Baiklah, yang pertama kita lihat pengertian dari tata usaha. Tata usaha ini memiliki dua kata, berasal dari dua kata. Kata pertama adalah tata. Tata artinya ya sebenarnya bahasa kita, menata, artinya suatu peraturan yang sebenarnya harus ditaati karena ada proses menata dengan sengaja. Proses ini mendesain sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kata kedua yaitu usaha. Usaha ini seperti energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang, oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga secara keseluruhan. Untuk apa? Untuk tercapainya suatu maksud dan tujuan. Tujuan apa? Ya tujuan dari suatu lembaga. Jadi, kalau kita makna menurut tata bahasa itu adalah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan pekerjaan atau kerja di sebuah lembaga. Kalau di sekolah berarti adalah suatu proses penyelenggaraan kerja sekolah. Sedangkan kalau di perguruan tinggi ya proses penyelenggaraan kinerja atau kerjanya perguruan tinggi, jantungnya ada di sini. Sekarang akan muncul dalam pikiran setiap kita. Kalau tata usaha adalah satu proses usaha mengeluarkan energi dalam mengelola proses kerja atau kinerja lembaga. Berarti apa kegiatannya? Apanya yang dikelola? Apanya yang ditata? Nah, sederhananya gini, kita ambil satu pendapat, yaitu pendapat Barbon Delianggi melihat ketatausahaan atau membagi ketatausahaan dalam beberapa perspektif berpikir. Yang pertama, kegiatan dalam ketatausahaan itu adalah menghimpun. Menghimpun berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal, segala keterangan yang tadinya belum ada atau yang tadinya cuma setengah atau tadinya berserakan di mana-mana, sehingga sekarang menjadi satu kesatuan yang terhimpun, menjadi satu informasi yang luar biasa. Ketika diperlukan itu bisa dimanfaatkan. Itu makna pertama dalam kegiatan ketatausahaan. Menurut Delianggi adalah kegiatan menghimpun data atau informasi berarti kerja dan orang yang kita sebut sebagai tata usahawan ini atau yang menata dalam kegiatan ketatausahaan tersebut adalah menghimpun berbagai hal agar menjadi suatu informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di lembaga tersebut. Yang kedua, kegiatannya setelah menghimpun yaitu mencatat. Pertama menghimpun, yang kedua mencatat. Apa yang dicatat? Ya mencatat tidak hanya sebatas menggunakan bolpen atau tulisan tertulis di atas kertas. Tetapi sekarang dengan sistem yang berkembang, dengan teknologi yang ada, tercatat apakah di dalam komputer, di dalam laptop, di situ tercatat ada data yang tersimpan, sehingga ketika diperlukan, ketika dibutuhkan, apakah sebagai pembanding, apakah sebagai pembukti, semuanya ada, semua bisa dikendalikan, sehingga proses mencatat itu meliputi berbagai macam kegiatan yang sifatnya membubuhkan dengan berbagai alat tulis kah, dengan teknologi kah, tentang berbagai macam keterangan yang diperlukan. Sehingga apa? Terwujudlah berbagai macam tulisan yang menjadi informasi
yang sebenarnya bisa dibaca, bisa dikirimkan, bisa disimpan, bahkan menjadi alat bukti kapanpun diperlukan. Bahkan informasi-informasi yang ternyata penting untuk tahun ini, meski 20 tahun yang lalu sebenarnya bisa ditarik lagi sebagai satu informasi yang bermanfaat untuk lembaga, yang berguna untuk lembaga, misalnya tentang data karyawan, data guru atau kepala sekolah, maupun data siapapun yang diperlukan untuk kepentingan lembaga. Kegiatan yang ketiga setelah menghimpun, yang kedua mencatat, dan yang ketiga kegiatan berikutnya menurut Delianggi dalam ketatausahaan, kegiatannya adalah mengolah. Yang pertama menghimpun, yang kedua mencatat, dan yang ketiga mengolah. Apa yang diolah? Ya, kalau kita membuat kue, yang diolah seluruh bahan dituangkan, diolah menjadi satu kesatuan sesuai dengan adonannya, sesuai dengan ritmenya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan jumlah, takaran, sehingga dia menjadi satu adonan yang enak. Nah, begitu juga dengan mengolah. Mengolah itu artinya adalah bermacam-macam kegiatan yang dikerjakan terkait dengan berbagai macam yang sifatnya informasi dengan maksud menyajikan dalam bentuk informasi yang lebih bermanfaat, informasi yang lebih berguna, informasi yang lebih jelas, yang bisa dipakai, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan oleh siapapun. Selanjutnya, kegiatan menggandakan berarti membuat sesuatu menjadi ganda. Misalnya, dari yang satu menjadi dua, dari yang dua menjadi tiga. Artinya apa? Kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara atau menggunakan alat sejumlah yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Ya, apakah melalui fotokopi, melalui scanning, atau apalah itu istilahnya. Ketika itu memang diperlukan dalam proses kebutuhan banyak orang yang ada di lembaga, baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Kegiatan yang kelima yaitu mengirim. Mengirim artinya yaitu kegiatan menyampaikan atau kegiatan mengirim dengan berbagai macam cara atau alat dari pihak pertama ke pihak kedua. Artinya memang ada informasi tertulis ataupun informasi tidak tertulis yang sifatnya memang harus diteruskan, memang harus dikirimkan kepada pihak-pihak lain yang terkait, yang menjadi bagian sebagai bentuk kerjasama atau tindak kerja bersama-sama antara satu lembaga dengan lembaga lainnya atau di dalam lembaga itu sendiri, sehingga informasi itu terkirimkan dengan baik, ada satu kesatuan persepsi yang sama. Kegiatan yang keenam yaitu menyimpan. Artinya segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau memiliki makna bagi setiap lembaga atau punya potensi menguntungkan ataupun justru merugikan bagi lembaga itu ditaruh kegiatannya dengan berbagai macam cara dan alat yang barangkali bisa dimanfaatkan untuk diletakkan, untuk disimpan di tempat tertentu. Kalau dulu barangkali apakah sifatnya menggunakan alat, map tertentu, disimpan dalam lemari, disimpan dalam ruangan. Kalau sekarang begitu gampang, menggunakan perangkat lunak, bahkan dengan menyimpannya bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun sebenarnya. Jadi lebih sangat efektif ketika melibatkan teknologi dalam menyimpan atau secara keseluruhan 6 kegiatan dari ketatausahaan ini, sehingga semuanya menjadi lebih memberikan dampak dan manfaat untuk lembaga atau siapapun
yang memiliki kebutuhan atau keterkaitan dengan kegiatan dari lembaga suatu ketetausahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas tentang proses dari administrasi ketetausahaan. Yang pertama yaitu persuratan atau penataan surat menyurat. Maka, buku dimanapun berbicara tentang ketetausahaan, ya udah surat menyurat. Tapi sebenarnya bukan yang ini saja. Artinya yang ingin saya luruskan, banyak kegiatan, banyak proses dalam administrasi ketetausahaan. Meski dari dulu sampai sekarang intensitasnya memang lebih besar persoalannya kepada surat menyurat. Sekarang kita lihat yang surat menyurat dulu. Tata persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada yang mengaturnya. Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91/U1995 ini tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Apa katanya? Menurut konsep ini, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Dari Kemendikbud, kita beralih kepada pendapat-pendapat yang dituangkan oleh beberapa penulis terkait dengan manajemen atau administrasi pendidikan, kaitannya dalam konsep administrasi ketetausahaan. Jadi, bisa disimpulkan dari beberapa sumber itu bahwa jenis-jenis surat banyaknya itu minta ampun, sehingga kadang-kadang kita memang tidak semua bisa kenal, tidak semua bisa tahu, saking banyaknya jenis itu. Nah, itu punya dampak dan punya maksud yang berbeda. Makanya memang hanya orang-orang yang kapasitas dan bidang garapannya ini dan pekerjaan ini yang paling paham soal ini. Maka serahkanlah segala sesuatu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jangan pernah menganggap remeh pekerjaan orang lain. Yang mengapa kerjanya gampanglah, mudahlah, tapi coba lakukan. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Jadi, kita memang harus menghargai setiap pekerjaan orang, sekecil apapun. Sehingga proses penghargaan itu dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi itu memberikan dampak positif dalam proses bekerja sama atau bekerja dalam konsep bersama-sama. Jenis-jenis surat yang paling tidak kita lihat sedikit. Yang pertama, surat dinas. Ini jelas namanya surat dinas, berarti berisi tentang hal-hal penting yang terkait dengan kedinasan atau pemerintahan dan pembangunan administrasi pemerintah atau pembangunan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah. Yang kedua, nota dinas, yaitu surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan, namanya juga nota. Atas atau oleh bawahan kepada atasan ataupun setingkat yang isinya adalah tentang catatan-catatan singkat yang terkait dengan nota. Catatan tentang satu pokok persoalan tentang kedinasan. Selanjutnya memo. Ya udah, dan manapun, siapapun sudah memahami ini. Memo disampaikan melalui diketik, ditulis dengan menggunakan tangan oleh atasan kepada bawahan tentang persoalan kedinasan. Surat pengantar, surat kawat atau telegram itu di masa lalu. Sekarang entahlah masih ada apa enggak. Selanjutnya, surat keputusan. Ini masih erat maknanya karena SK atau surat keputusan itu berisi
terkait dengan keputusan suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dari ini bisa kita kenali terhadap sesuatu sebagai bukti. Bahkan ini bisa disekolahkan. Maksudnya SK-SK tertentu bisa dimanfaatkan untuk melakukan peminjaman uang di dunia perbankan, karena SK memiliki kekuatan hukum yang sangat luar biasa. Surat edaran, surat undangan, surat tugas. Nah, surat tugas bagi kedinasan, bagi PNS ini sangat penting. Bagi setiap pekerjaan yang menuntut perjalanan atau perjalanan dinas atau ada anggaran terkait dengan itu, harus ada isi penugasan dan pejabat yang berwenang kepada seseorang. Untuk apa? Untuk melaksanakan kegiatan. Jadi tidak serta-merta. Misalnya mentang-mentang kita seorang pemimpin sekolah, tiba-tiba kita bisa berangkat saja tanpa adanya surat penugasan. Ya, tentu saja tidak bisa. Apalagi kita bawahan, harus ada surat penugasan dari pimpinan untuk kita melaksanakan suatu tugas yang melibatkan perjalanan atau anggaran tersebut. Selanjutnya, surat kuasa. Kalau surat kuasa, ya jelas surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama siapa? Atas nama pemberi kuasa. Misalnya, kepala sekolah lagi tidak di tempat atau rektor sedang tidak berada di tempat. Surat kuasa diberikan kepada siapa? Misalnya wakil rektor 1 atau wakil bidang akademik, atau di sekolah berarti wakil kepala sekolah. Wakil bidang terserah, dia akan menyerahkan surat kuasa ke siapa? Tentu saja atas dasar kepercayaan dari pimpinan. Nah, kalau salah diterima surat kuasa, berarti hari itu pada surat sudah tertanggal sesuai dengan surat, maka yang bertindak sebagai rektor, yang bertindak sebagai kepala sekolah, atau orang yang diberikan mandat sebagai kepala sekolah atau rektor sesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan tertanggal itu sampai tanggal berapanya, sampai tanggal yang telah ditentukan. Nah, selama itu yang berpotensi sebagai pemimpin ya bukan pemimpin yang lama, karena surat kuasa itu masih memiliki hak yang luar biasa, kekuasaan yang besar untuk menentukan bahwa pimpinan atau kepemimpinan itu sudah ada di tangan yang lain, bukan di tangan pejabat yang lama lagi, karena sudah diberikan surat kuasa. Selanjutnya, surat pengumuman. Ya jelas, namanya juga pengumuman, berarti berisi pemberitahuan, berisi pengumuman tentang satu yang disertai dengan pertanggungjawaban atau pernyataan atau informasi yang diumumkan. Selanjutnya, surat pernyataan, surat keterangan, berita acara. Nah, berita acara adalah hal yang berisi tentang laporan tentang kejadian atau sebuah kejadian atau peristiwa, mengenai waktu, mengenai tempat, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Jadi, masalah rapat, maka seorang sekretaris biasanya akan membuat berita acara bahwa hari itu sudah dibuat. Berita acaranya paling tidak ada gambaran tentang kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada hari itu. Dihadiri oleh siapa, rapat dilaksanakan pada jam berapa, siapa yang tidak mengikuti rapat, dan apa yang diperbincangkan dalam rapat, serta topik apa
yang dibahas dengan rapat itu dan apa keputusan dari rapat tersebut. Nah, bagian yang kedua, yang pertama persuratan dan yang kedua kearsipan atau penata kearsipan. Arsip artinya naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga manapun, baik itu lembaga negara ataupun lembaga swasta, dalam membentuk dana, dalam bentuk dan corak apapun sebenarnya. Itu masuk dalam arsip, baik dalam bentuk tunggal maupun bentuk kelompok atau banyak, dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga secara keseluruhan. Nah, kegiatan pengelolaan arsip itu banyak, mulai dari azas-azas penataan arsip sampai kepada sistem penataan prosedur. Kemudian peralatan yang digunakan, peminjaman, penyusunan, sampai pemeliharaan arsip, dan bahkan untuk arsip orang membutuhkan banyak sekali ruangan untuk dijadikan sebagai tempat penyimpanan. Kalau sekarang, ya tinggal di satu laptop yang ini, yang letaknya entah di mana-mana, di dunia maya, tetapi kita dibutuhkan tinggal sekali dua kali tombol selesai. Itu lebih menguntungkan pada masa sekarang. Dengan menggunakan aplikasi ataupun dengan menggunakan teknologi, jadi lebih memudahkan pekerjaan, memudahkan bukan semudah itu pekerjaannya. Intensitasnya jadi lebih besar dan lebih ribet sebenarnya, tapi mudah bagi orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Dalam kearsipan atau penataan arsip itu, kita tahu namanya azas penataan. Azas penataan arsip ada azas sentralisasi, ada azas desentralisasi, dan ada juga azas gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Nah, kita bahas pertama, apa itu azas sentralisasi? Azas sentralisasi adalah azas penataan yang dipusatkan pada satu unit saja. Nah, sedangkan azas desentralisasi adalah azas penataan arsip yang sifatnya membentuk atau memberikan kemudahan bagi lembaga pada unit-unit yang ada dalam organisasi. Selanjutnya ada azas gabungan. Azas gabungan yaitu azas gabungan antara azas sentralisasi dan gabungan antara azas desentralisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem penataan arsip ini. Ditulis dari dulu sampai sekarang, ya barangkali pengelompokannya masih sama. Belum ada sesuatu yang membuat dia berbeda atau berubah. Ada beberapa kategori yang membuat sistem penataan arsip itu dikelompokkan oleh para administrator ataupun para tata usahawan. Yang pertama, berdasarkan masalah. Jadi, masalah yang sejenis, masalah-masalah yang serupa dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama. Yang kedua, berdasarkan abjad. Berdasarkan abjad misalnya kategorinya A untuk judul atau topik yang sama itu berada dalam jenis yang A, maka semua akan berada di sana. Penyampaiannya di sana, tempatnya penyimpanannya di sana, dan begitu juga seterusnya dari B sampai Z. Selanjutnya berdasarkan tanggal yang masuk hari ini, bulan atau tanggal 1 atau per bulan Januari, maka seluruh surat yang masuk pada bulan Januari ditempatkan di tempat yang sama atau per tanggal 1. Semua tanggal 1 ada di sini. Bulan berapa, tahun berapa, itu berbeda tanggalnya. Selanjutnya berdasarkan nomor pengkodean. Nomor tentu saja mereka yang tahu. Nomor masuknya berarti kategori surat yang bagian surat masuk ada di bagian sini, surat keluar ada di bagian sini, atau pengkategorian nomor 1 sekian ada di kelompok ini, dan begitu juga seterusnya.
Selanjutnya berdasarkan wilayah. Wilayah ya, dari tempat mana surat itu berasal. Asal arsip itu berada misalnya dari wilayah Padang, maka Padang itu ada di sini, 50 kota di sini, Payakumbuh di sini, Solo ada di sini, dan begitu seterusnya. Sistem pengelolaan arsip itu memudahkan atau menggampangkan si pengelolanya untuk kembali menemukan beberapa arsip yang diperlukan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, prosedur penataan arsip. Prosedur itu dimanfaatkan dalam konteks yang pertama, meneliti arsip. Meneliti arsip yang telah disimpan. Jadi, memang prosedurnya itu adalah mau tidak mau harus dikata, dilihat, dianalisis. Yang pertama, dianalisis apa? Meneliti arsip yang perlu disimpan, ini perlu disimpan atau tidak. Berarti diteliti dulu, dilihat dulu, ada arsip yang sebenarnya ya udah jadi sampah saja atau sesuatu yang bermanfaat cuman untuk hari ini saja. Tapi arsip yang sifatnya sejarah, yang sifatnya rahasia, atau yang sifatnya jangka panjang itu disimpan, kategori penyimpanannya juga ada. Yang kedua, mengelompokkan arsip. Arsip itu sudah dikelompokkan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Meneliti sesuai lampiran, mengklasifikasi arsip, mengindeks arsip, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola yang sudah ditetapkan. Dalam mengelompokkan arsip ada beberapa hal yang harus diperhatikan, baik di sekolah atau di perguruan tinggi maupun di kantor. Yang pertama, pedoman letak. Misalnya kantor. Kantor adalah tempat penyelenggaraan pekerjaan dan itu menjadi tempat diselenggarakannya tata usaha yang di dalamnya terdapat banyak hal, mulai dari pegawai, perabot kantor, mesin-mesin, alat-alat kantor, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan dari pelaku-pelaku, orang-orang atau subjek-subjek yang ada di kantor ketika menyelenggarakan pekerjaan. Maka penataannya harus diperhatikan sedemikian rupa dan tidak bisa dilakukan seenaknya saja. Selanjutnya, azas tata ruang kantor. Ternyata tata ruang kantor pun memiliki azas. Apa? Dan ini terkait dengan ritme pekerjaan, hubungan satu dengan pembagian yang lain. Jadi, kalau tidak diperhatikan, kita akan kehilangan efektivitas dan keefisienan waktu. Yang pertama, azas jarak. Jarak terpendek namanya. Proses tata ruang yang tak memungkinkan penyelesaian satu pekerjaan kantor menempuh jarak terpendek atau sependek-pendeknya sehingga proses menjadi lebih cepat. Azas segenap ruangan berarti secara keseluruhan tata ruang kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin keseluruhan ruangan yang ada sehingga tidak ada ruangan kantor yang tidak terpakai. Azas perubahan suasana tempat. Perubahan suasana tempat menjadi penting karena kalau tempatnya tidak berubah, maka suasananya sama, dapat menurunkan motivasi kerja. Dan jika suasananya dirubah, maka akan dapat menumbuhkan semangat dan motivasi bekerja bagi karyawan-karyawan yang ada di kantor. Selanjutnya, apa peran guru di sekolah atau peran dosen di perguruan tinggi dalam administrasi ketatausahaan? Yang pertama, guru itu menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan ketatausahaan di sekolah dan dosen di perguruan tinggi, di mana mereka lebih banyak memanfaatkan waktu dan posisi. Peran guru tersebut itu mulai merencanakan penggunaan ruangan belajar. Di sekolah ataupun di perguruan tinggi, penataan ruangan kelas atau ruangan perguruan tinggi, proses mengajar. Bagaimana proses mengajar yang dilakukan pada jam-jam tertentu, menyelidiki berbagai sumber buku yang ada, dan berperan sebagai penerima surat, menyortir surat, mencatat surat,
pengarah surat dan sekaligus sebagai pengolah surat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.